Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Agensi, NIM 2102030001, Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem perairan tawar atau sungai. Berikut video cuplikan penjelasannya. Apa itu sungai? Sungai adalah air tawar yang mengalir dari sumbernya di daratan menuju dan bermuara di laut, danau atau sungai yang lebih besar. Aliran sungai merupakan aliran yang bersumber dari lipasan, yaitu lipasan yang berasal dari hujan, gletser, lipasan dari anak sungai, dan lipasan dari air tanah. Yang kedua, sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Air sungai dingin dan jernih, serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Aliran air dan gelombang secara konstan memberikan oksigen pada air. Suhu air bervariasi, sesuai dengan ketinggian dan garis lintang. Yang ketiga, komunitas yang berada di sungai berbeda dengan danau. Air sungai yang mengalir deras tidak mendukung keberadaan komunitas plankton untuk berdiam diri karena akan terbawa arus. Sebagai gantinya terjadi fotosintesis dari ganggang yang melekat dan tanaman berakar sehingga dapat mendukung rantai makanan. Ekosistem sungai. Ekosistem sungai ini berarti segala interaksi atau hubungan timbal balik dari makhluk hidup dan juga lingkungannya, yang mana meliputi kawasan atau daerah sungai. Yang kedua, ekosistem sungai ini meliputi sepanjang wilayah daerah aliran sungai, dari hulu sungai, badan sungai, dan juga hilir sungai. Karakteristik ekosistem di dalam sungai dipengaruhi oleh hubungan timbal balik di antara sumber air, volume dasar sungai, dan curamnya dasar sungai, atau transisi vertikal per transisi longitudinal. Karakteristik sungai. 1. Adanya air yang terus mengalir dari arah hulu menuju ke hilir. 2. Terdapat variasi kondisi fisik dan juga kimia dalam tingkat aliran air yang sangat tinggi. 3. Adanya perubahan kondisi fisik dan juga kimia yang berlangsung secara terus-menerus. 4. Dihuni oleh berbagai macam tumbuhan dan juga binatang yang telah beradaptasi dalam kondisi aliran air. Aliran air merupakan faktor utama yang dimiliki oleh ekosistem sungai dan merupakan pembeda dari ekosistem lainnya. Kecepatan aliran air antara satu sungai dengan sungai yang lain berbeda-beda. Hal ini karena kecepatan aliran air sungai dipengaruhi oleh berbagai hal. Berbagai hal yang mempengaruhi kecepatan aliran sungai antara lain pencairan salju, air tanah, dan juga air hujan. Aliran sungai dapat mengubah bentuk dasar sungai melalui beberapa cara, yakni erosi, sedimentasi, serta berbagai perubahan habitat yang lainnya. Cahaya yang terdapat di ekosistem sungai memegang peran yang sangat penting. Cahaya ini berperan sebagai penyedia energi untuk melakukan proses fotosintesis oleh berbagai macam organisme autotrop yang berperan sebagai produsen di ekosistem sungai tersebut. Cahaya matahari yang diterima oleh ekosistem sungai ini sangat dipengaruhi oleh berbagai macam variabel, di antaranya jumlah pepohonan yang menaungi sungai, lebat atau tidak pepohonan tersebut, dan juga tingkat kedalaman sungai itu tersendiri. Suhu. 1. Suhu merupakan salah satu komponen abiotik yang dimiliki oleh suatu ekosistem. 2. Suhu yang terdapat di ekosistem sungai ini sangat bervariasi. Hal ini karena keberadaan suhu ini dipengaruhi oleh keberadaan hal, yaitu radiasi di permukaan konduksi dari atau ke udara, substrat ini di sekitarnya, iklim, dan juga tingkat kemiringan sungai. Yang ketiga, selain itu di ekosistem sungai ini juga ditemukan perbedaan suhu yang cukup mencolok antara bagian permukaan air sungai dengan bagian bawah air sungai tersebut. Substrat merupakan bagian permukaan tempat berbagai organisme hidup. Kondisi substrat dalam ekosistem ini umumnya tidak permanen. Substrat di ekosistem sungai ini dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang mempengaruhi substrat di ekosistem sungai ini adalah 1. Faktor organik, misalnya sisa dedaunan, kayu, lumut, dan juga berbagai macam tanaman. 2. Faktor anorganik, misalnya batu, bahan-bahan geologi, kerikil, pasir, dan lumpur. Bakteri ini mempunyai peranan yang penting dalam proses jalur ulang energi. 2. Bakteri berperan mengurai bahan-bahan organik menjadi senyawa organik yang dapat digunakan oleh tanaman serta organisme lainnya. Ketiga, di dalam ekosistem sungai ini bakteri hadir dalam jumlah yang banyak sehingga proses daur ulang energi dapat berlangsung secara
dengan lancar. Tanaman atau flora. Satu, ganggang merupakan sumber yang paling signifikan sebagai makanan utama yang dimiliki oleh sebagian besar sungai. Ganggang ini biasanya mengambang bebas namun tidak bisa mempertahankan jumlah populasi yang besar dalam jangka waktu lama. Yang kedua, lumut merupakan tanaman yang sering kita jumpai di ekosistem sungai. Lumut ini akan mudah kita temui menempel di benda-benda padat, misalnya batu. Yang ketiga, tanaman tingkat tinggi. Tanaman tingkat tinggi berfungsi melindungi binatang-binatang dari arus dan juga dari predator serta sebagai penyedia sumber makanan bagi binatang-binatang tersebut. Ciri khas dari tanaman tingkat tinggi adalah menjalar di permukaan sungai. Contohnya adalah kangkung liar dan enceng gondok. Ikan. 1. Ikan merupakan binatang yang banyak kita temui di ekosistem sungai. 2. Kemampuan jenis ikan untuk dapat bertahan hidup bervariasi serta berhubungan erat habitat sungai yang ditempatinya. Ketiga, kita akan dapat menemukan sebagian besar ikan yang tinggal di bagian dasar di sisi sungai dan juga di balik bebatuan di sungai. Hal ini bertujuan untuk menyiasati penggunaan energi yang tinggi karena ikan-ikan tersebut harus berenang melawan arus. Ikan-ikan ini biasanya hanya akan berenang ketika akan mencari makanan dan ketika akan berpindah tempat. Invertebrata. 1. Beberapa jenis binatang invertebrata yang kita temui di sungai adalah udang karang, siput, karang, keong, remis, dan beberapa jenis serangga invertebrata. 2. Dari jenis-jenis tersebut, komunitas yang paling dominan di ekosistem sungai adalah jenis serangga. Serangga ini mudah sekali kita temui dan hampir di setiap habitat seperti di permukaan air, di dasar air, dan di bawah batu. Binatang-binatang tersebut akan banyak kita jumpai di dasar sungai. Hal ini bertujuan untuk menghindari arus sungai yang tinggi. Selain di dasar, ada beberapa binatang yang mulai beradaptasi dengan cara hidup di sisir hilir dan terhalang oleh batu. Pembagian zona ekosistem sungai. Zona air deras. Zona air deras merupakan wilayah sungai yang cenderung dangkal. Pada zona ini kita akan mendapati aliran arus air yang deras atau sangat tinggi. Biasanya zona ini berada di bagian hulu sungai, atau lebih tepatnya di pegunungan. Aliran sungai yang deras ini mengakibatkan bagian dasar sungai menjadi bersih dari berbagai macam endapan serta materi-materi yang mengendap lainnya. Hal ini juga menyebabkan bagian dasar dari zona ini cenderung terasa padat. Di zona ini deras ini kita akan menemukan bentos dan juga organisme verifik yang mempunyai kemampuan untuk melekat dan berpegang pada dasar yang bersifat keras atau padat, atau biasa juga pada ikan yang bisa berenang dengan laut dengan kuat. Zona aliran tenang. Zona ini merupakan zona yang sedikit lebih dalam. Arus sungai tidak terlalu deras seperti zona yang pertama. Zona ini biasanya berada di wilayah yang landai. Di zona ini kita juga akan menemukan lumpur dan juga bahan endapan lainnya yang mengendap di dasar sungai. Karena banyaknya bahan endapan yang mengendap ini, maka akan menjadikan dasar sungai terasa lunak dan tidak sesuai lagi dengan bentos. Zona aliran tenang ini lebih sesuai bagi nekton dan plankton yang mempunyai kebiasaan mengalir dasar sungai. Klasifikasi sungai. Secara ekologi sungai dibedakan. 1. Bagian hulu mempunyai volume air kecil, dangkal, berbatu, aliran air cepat, suhu unsur hara kecil, kesuburan aligotropik, dan organisme terbatas. 2. Bagian tengah mempunyai volume air, arus kuat, berbatu, dan kerikil yang tererosi, bentos, dan ikan. Ketiga, bagian hilir volume air besar, arus lambat, dasar berpasir atau berlumpur, unsur hara, kisaran suhu cukup lebar, organisme beragam. Komponen ekosistem sungai. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun binatang. Ekosistem sungai mempunyai banyak sekali komponen biotik seperti tumbuhan, contohnya ganggang, kangkung liar, enceng gondok, lumur, dan sebagainya. Binatangnya contohnya siput, keong, remis, kerang, udang, ular, serangga, dan lainnya. Fitoplankton, zooplankton, serta organisme lainnya. Yang kedua, komponen abiotik. Berkebalikan dengan komponen biotik. Komponen abiotik ini merupakan komponen ekosistem yang berbentuk benda-benda tak hidup. Namun, meski benda-benda tersebut tak hidup, keberadaan benda-benda tersebut tetap berpengaruh terhadap kelangsungan hidup komponen biotik yang ada di ekosistem tersebut. Beberapa komponen abiotik yang berada di ekosistem sungai antara lain batu, suhu, cahaya matahari, kelembapan udara, dan lain sebagainya. Struktur trofik. Kelompok trofik organisme komunitas sungai. 1. Autotrof. Makronya alga menempel atau prifiton dan plankton. 2. Mikroorganisme bakteri dan jamur fungi. 3. Grazer, pemakan alga penempel. 4. Shredders, pencabik pemakan partikel besar dari tumbuhan. 5. Kolektor, pengumpul makanan partikel halus detritivore. 6. Predator, pemangsa hewan lainnya. Umumnya makanan ini dalam sungai berasal dari ekosistem terestrial yang berdekatan melalui erosi detritus. Erosi ini akan memengaruhi karakter ekosistem lotik dengan mengatur
suplai dan tipe makanan. Manfaat ekosistem sungai. Sumber air tawar sungai menyediakan banyak sekali air tawar yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Manusia memerlukan air tawar dalam jumlah yang banyak untuk mencukupi segala macam kebutuhan seperti minum, memasak, mencuci, hingga kebutuhan untuk industri. Ekosistem air tawar termasuk juga ekosistem sungai. Ini berperan sebagai bottleneck dalam siklus hidrologi yang ada di bumi. Ekosistem sungai yang bersamaan dengan ekosistem estuari merupakan tempat yang mudah dan murah untuk membuang limbah yang bersifat tersier. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.